Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang mudah-mudahan segenap para asatid kita dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah bi taatillah wa rasulah. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan, dan InsyaAllah mudah-mudahan perjuangannya dimenangkan dan diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari segenap para abnai Rasulullah, para anak cucu Sayyiduna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para titipan Sayyiduna Muhammad, penyambung dakwah dan lisan Sayyiduna Muhammad, pewaris daripada mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di tengah-tengah kita, yang baru saja menyampaikan mau'izah dan nasihat Al-Habib Hashim Al-Jufri, juga ada Al-Habib Ali bin Yahya dan Al-Habib Fahmi Al-Idrus, serta dari para habaib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahir dan batinnya, dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan, diberkahi oleh Allah dengan keberkahan yang besar. Amin ya rabbal. Begitu juga apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada segenap panitia yang bekerja keras siang malam memikirkan kesuksesan acara maulid untuk menjadi kado terindah baginda Nabi Muhammad, dan juga dari segenap para donatur yang menyumbang baik dari material dan juga tenaga, pikiran, dan semua diberikan sehingga tercipta daripada perayaan maulid bentuk kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan apa yang dikeluarkan baik tenaga, pikiran, dan semuanya InsyaAllah dibalas dengan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada segenap keluarga besar Front Pembela Islam, dan juga jejaka yang begitu aktif di dalam mengawal para ulama, menjaga para ulama, mewakafkan dirinya, jiwanya, raganya, semua dia berikan hanya untuk menjaga warisan-warisan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kawan-kawan kita dari Front Pembela Islam, dari jejaka, dan dari segenap ormas yang begitu aktif di dalam mengawal para ulama, mudah-mudahan mereka diistiqamahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan barokah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga mereka nanti yang akan mengawal rombongan baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri mereka dengan memperbanyak zikir dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abdal salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini, di waktu ini, kita berkumpul, kita semua menyatu dan bersatu di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala, di salah satu taman surga Allah yang ada di muka bumi. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fardau, jika kalian melintasi, melewati, mendapati taman-taman surga yang ada di alam dunia, maka mampirlah, duduklah, singgahlah. Qalu wa ma ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa itu wahai Nabi? Adakah taman surga yang ada di alam dunia? Qala hillatul dzikir. Fi riwayat ukhra,
Hillatul ta'lim, yang Nabi katakan taman surga yang ada di alam dunia yaitu perkumpulan-perkumpulan zikir. Dan ada yang mengatakan dalam riwayat lain, perkumpulan-perkumpulan disampaikannya ilmu Allah itu adalah taman-taman surga yang bertebaran ada di muka bumi. Siapa yang kumpul di dalamnya, semoga Allah Ta'ala kumpulkan di dalam taman surga yang hakiki bersama baginda Nabi Muhammad. Di tempat ini dari awal kita diajak berzikir mengingat Allah. Di tempat ini kita dari awal diajak untuk bersalawat mengingat Rasulullah. Segala macam bentuk cerita Nabi Muhammad disampaikan, hadisnya Rasulullah disampaikan. Dan tadi saja kita membaca maulidnya Rasulullah, bila diartikan dari awal sampai akhir, itu semua adalah cerita baginda Nabi Muhammad. Itu kisah baginda Nabi Muhammad. Itu adalah biografi Sayyiduna Muhammad. Itu adalah jejak perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam kitab Maulid Al-Habsi Suttut Durar karya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Bagaimana pribadinya Rasulullah, bagaimana sifatnya Rasulullah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ada pribadi Nabi, ada sosok Nabi, adalah sebaik-baik sosok, baik dalam segi akhlak maupun dalam segi fisik. Begitulah baginda Nabi Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi enggak berbuat, Nabi enggak bertindak, Nabi enggak berucap, Nabi enggak bergerak kecuali semua adalah hal-hal yang baik. Begitulah baginda Nabi Muhammad. Semua gerak-gerik Nabi adalah kebaikan, saudara. Semua gerak-gerik Nabi adalah kema'rufan. Begitulah sosok baginda Nabi Muhammad. Nabi memaafkan musuhnya, ya. Nabi mendoakan orang-orang yang menghinanya, iya. Tapi kita tidak boleh melupakan, saudara, Nabi angkat pedang, 27 peperangan dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan Anda mengartikan, oh Nabi perang berarti Nabi keras. Gak bisa. Nabi baik. Nabi baik. Nabi mengajarkan kepada kita, jangan biarkan kemungkaran, saudara. Nabi menjelaskan kepada kita, ketika fisiknya diganggu, ketika pribadinya diganggu, Nabi maafkan dia. Itu hak pribadi Nabi, itu hak pribadi Rasul. Tapi ada pun demikian sahabat tak terima ketika Nabi dilecehkan dan dinista, saudara. Jadi kalau misalnya ada umat yang marah ketika Nabi direndahkan, hal yang wajar, ini sesuai konsep Islam. Khalid bin Walid membunuh Malik bin Nuwairah karena menghina Nabi, saudara. Apakah daripada Khalid bin Walid adalah seorang sahabat yang radikal, yang anarkis? Enggak. Ini adalah muridnya Rasulullah, keluar dari madrasahnya Rasulullah, didikannya Rasulullah. Jadi nggak bisa diartikan demikian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membunuh daripada salah satu orang yang mencaci maki baginda Nabi Muhammad, Amr ibn Wud. Ketika dalam perang Khandaq melecehkan Nabi, dibelah tubuhnya menjadi dua oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah. Abdullah bin Ulais memenggal leher daripada Malik bin Sufyan karena menghina baginda Nabi Muhammad. Pribadi Nabi maafkan musuh-musuhnya. Tapi ingat, saudara, sejarah mencatat bahwasannya sahabat gak pernah terima ketika Nabi Muhammad dihina dan dinista, saudara. Nah, ini disampaikan bukan berarti untuk mengajak kekerasan, enggak. Tapi setidaknya kita punya gerakan, kita punya yang namanya respon. Ketika Nabi direndahkan, kita nggak boleh terima. Minim. Hati kita menyangkal kekerasan tersebut, sudah. Hati kita menyangkal penistaan dan penghinaan tersebut, sudah. Nggak boleh. Sehingga apa yang dilakukan Nabi semuanya adalah hal yang ma'ruf. Dan juga dikatakan, idza dhiyya ahadullah lam yagum ahadan bighadabi. Kalau sudah diganggu syariat agama Allah, maka tidak ada yang bisa untuk menenangkan, meredam amarah baginda Nabi Muhammad. Seorang pun gak ada yang sanggup, saudara. Artinya Nabi punya marah. Marah ketika apa? Ketika agama dihina dan dinista, saudara. Sehingga orang Islamnya betul, kita diajarkan amar ma'ruf, betul. Tapi jangan lupa nahi munkar, betul. Jangan lupa. Sehingga gak ada umat yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Gak ada. Umat terdahulu gak ada yang dipuji oleh Allah dalam Quran kecuali satu umat, yaitu umat Sayyiduna Muhammad. Kita hafal ayatnya seperti bawa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
Dilanjutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik manusia di antara manusia yang lain, kalian sebaik-baik kaum, kalian sebaik-baik kelompok di antara yang lain. Tapi ingat, setiap orang punya identitas, setiap orang punya ciri dan tanda. Dan apa identitas umat Nabi? Apa tanda umat Nabi? 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Dan semua orang bisa ngajak yang belum sholat buat sholat, yang belum benar biar benar, yang gak suka ngaji biar suka ngaji. Semua orang bisa. Dan ini tidak ada risiko. Mengajak dalam kebaikan tidak ada risiko. Tapi ingat, dalam syarat dan menjadi umatnya Nabi, ada tanda yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan Anda juga tidak boleh diam dengan kemungkaran. Anda tidak boleh diam dengan kerusakan. Gak boleh. Anda juga harus melawan yang namanya kemungkaran. Sudah. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah kita jalankan sebagai tanda dan bukti kita umat baginda Rasulullah, baru ada tanda yang ketiga yang muncul dengan secara otomatis dan sendirinya. Apa? Wa tu'minuna billah. Dengan amar ma'ruf nahi munkar yang kau jalankan, maka itu tanda kau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara, Sayyidina Luqmanul Hakim pun mengatakan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasabri 'ala ma asabaka. Sayyidina Luqmanul Hakim mengatakan, saudara, memberikan pesan kepada putranya, kepada anaknya, hei anakku, ajak orang dalam kebaikan, ajak orang dalam kebajikan, tapi juga kau harus melawan kemungkaran. Saudara, ini pesan Sayyidina Luqmanul Hakim yang ceritanya diceritakan di dalam Quran, yang orangnya diceritakan dalam Al-Quran, sampai ada satu surat Al-Luqman. Pesan-pesannya luar biasa. Orang bijak, ajak dalam kebaikan, ini gak ada resiko. Ajak dalam kebaikan, tidak ada tantangan. Tapi pesan yang kedua, yaitu daripada jangan pernah diam dengan kemungkaran, lawan kemungkaran. Dan ada pesan tambahan, yaitu apa? Wasbir ala ma asabak. Yaitu apa? Sabar atas apa yang akan menimpamu. Artinya, orang yang melawan kemungkaran, menjalankan perintah Allah dan Rasul, menjadi sebaik-baik umat yang tertera dalam Al-Quran, ada tantangan, ada resiko, ada juga yang menghadap. Sudah. Maka hal yang semacam ini kita nggak perlu lagi pusing. Hal yang semacam ini kita nggak perlu kaget. Ini hal yang wajar. Ini adalah hal yang wajar. Maka oleh sebab itu, wasbir ala ma asabak, sabar ketika kita menjalankan daripada perintah Allah dan Rasul. Maka mudah-mudahan kesabaran ini akan menghancurkan dosa-dosa yang selama ini ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dalam kesabaran taat kita kepada Allah, dalam kesabaran kita mengajak orang lain dalam kebaikan, dalam kesabaran kita menegakkan yang ma'ruf dan juga melawan kemungkaran, mudah-mudahan ini akan menggugurkan dosa-dosa yang selama ini melekat dalam diri kita. Ini akan menggugurkan daripada penyakit-penyakit hati kita, sehingga Allah ridha dan Rasul ridha. Dan insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maulid di mana-mana tujuannya apa sih? Cinta sama Nabi. Sumbernya ke sana, muaranya ke sana. Cinta sama Rasul, cinta sama baginda Nabi Muhammad. Tapi apakah kecintaan kita sampai sama Nabi kalau kita benci sama keluarganya? Apakah kecintaan kita sampai kepada Rasul atau terbalaskan kalau kita benci anak cucunya? Itu gak masuk akal, saudara. Gak masuk akal. Baik, kita kasih yang namanya tampil, kita kasih gambaran. Kita kasih gambaran begini. Saya punya sahabat, misal saya punya sahabat namanya Asep, sahabat saya, sahabat dekat, sahabat karib. Kita bersahabat berpuluh-puluh tahun misalnya. Sahabat dekat, sahabat terasa kerabat, sahabat terasa seperti saudara kandung. Saya rasa hal yang semacam ini lumrah di tengah-tengah masyarakat, betul? Ini banyak di tengah-tengah masyarakat, betul? Baik, saya punya sahabat namanya Asep. Kita dari kecil sampai tua bersama sama Asep. Artinya dekat, berkawan dekat. Apa yang saya rasa dari kebahagiaan, Asep merasakan kebahagiaan. Apa yang saya rasa,
dengan yang namanya daripada kesusahan. Asep pun merasakan kesusahan, kita saling bantu. Ini udah dekat banget saudara. Baik, Asep mulai punya cucu. Cucunya nakal luar biasa. Saya sama Asep dekat deh. Cucunya nakal luar biasa. Saya gak kuat sama cucunya Asep. Kemudian akhirnya emosi saya luap, saya tempeleng ke cucunya Asep. Kira-kira apa yang terjadi hubungan saya sama Asep saudara? Kira-kira masih berjalan apa rusak nih? Kira-kira berjalan apa rusak? Asep yang tadinya cinta sama saya kira-kira berubah gak jadi benci sudah? Itu logika, kita sudah bisa ngejawab. Kamu cinta kepada Nabi, tapi kau benci cucunya, kau zalimi cucunya. Apakah Nabi balas dengan cinta? Apakah Nabi balas dengan syafaat? Mimpi di siang bolong kita mendapat cinta kepada baginda Nabi Muhammad, membenci daripada keturunan baginda Nabi Muhammad. Egois kalau begitu para habaib, maunya dicintai gak boleh dibenci. Oh berarti para habaib mau menang sendiri. Oh para habaib mau nyari keuntungan gak? Demi Allah tidak. Benar. Ini bukan kita yang minta, ini bukan habaib yang mau, tapi ini perintah syariat. Gak percaya? Baik, kita simak dalilnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurbah." Ini ayat Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam ayat ini, memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatku, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurbah. Kamu nggak minta balasan apapun, kamu nggak minta bayaran apapun, kamu nggak minta balasan apapun, ganjaran apapun, jangan minta. Kau sudah berjuang hidup mati buat umat, doain umat, hati bengkak buat umat, berderai air mata, bercucuran darah dan keringat hanya untuk umat. Siang, malam, pagi mendoakan umat tiada henti, memberikan syafaatul uzma, menanti umatmu di hizab, menanti umatmu di sirat. Kau berikan yang namanya sujud terakhir kelak di yaumul qiyamah. Kau sujud 3 kali hanya untuk meminta izin kepada Allah, memberikan syafaat kepada umat. Gak usah minta apapun, gak usah. Tapi satu hal yang harus kau minta, ini perintah dari Allah, memerintahkan Rasulullah. Satu hal yang terus harus kau minta. Kalau sudah perintah ini saudara, satu hal yang harus diminta, berarti hal ini sering dilupakan saudara. Hal ini sudah sering dicampakkan, hal ini sudah sering disingkirkan. Apa satu hal itu? Mawaddata fil qurbah. Apa? Menghormati, mencintai, memuliakan akan keluargaku ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ini ayat turun. Ini ayat turun. Disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Disampaikan oleh Rasul ini ayat. Sahabat tanya, "Qurbaya au qurbaka ya Rasulullah?" Wahai Nabi, yang dimaksud dalam ayat ini memuliakan keluarga aku atau keluarga engkau wahai Rasul? Keluarga siapa? Maka Nabi bilang, "Qurbaya ya ashabi." Keluarga aku wahai sahabat. Keluarga aku wahai sahabat yang wajib dimuliakan, dicintai, dihormati. Begitulah perintah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hujan jadi rahmat. Amin. Hujan jadi saksi kita cinta baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hujan ini akan menjadi saksi kita cinta keluarga baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hujan ini menjadi saksi kita siap berjuang kepada baginda Nabi Muhammad. Berjuang untuk Islam, berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk ulama. Sehingga insya Allah kita hidup dengan perjuangan dan kita mati dalam perjuangan. Amin ya Rabbal. Qurbaya ya ashabi, keluarga aku wahai sahabat. Keluarga aku disuruh minta sama Rasulullah. Keluarga aku wahai sahabat yang wajib dimuliakan, dicintai, dihormati. Apa jawaban sahabat? Wallahi la'natullah ala man qalaba qurbaka ya Rasulullah. Demi Allah, Allah akan melaknat siapapun yang benci keluarga engkau ya Rasulullah. Ini enggak main-main loh. Sahabat jawab pakai sumpah. Apa jawab Nabi? Jawaban Nabi ini vonis. Jawaban Nabi itu akan menjadi patokan dan jadi syariat sudah. Kalau memang daripada ucapan sahabat itu salah, pasti akan disalahkan oleh Nabi. Kalau benar, pasti dibenarkan oleh Nabi sudah. Kalau misalnya enggak, Allah nggak laknat orang yang benci keluarga saya.
Allah nggak laknat orang-orang yang benci keluarga aku, enggak. Allah nggak laknat, pasti akan dijawab demikian. Tapi apa jawab Nabi? Amin, Allahumma amin. Amin, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang membenci keluarga aku. Artinya Nabi Muhammad meridhoi, Nabi Muhammad mengiyakan, Nabi Muhammad membenarkan orang-orang yang benci keluarga baginda Nabi Muhammad akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kami enggak doain, kami para habaib enggak pernah mendoakan umat Nabi dapat laknat, ya. Kesuksesan para habaib itu ketika melihat umat ada di jalur baginda Nabi Muhammad. Kami enggak minta apa-apa. Ya, kami nggak minta dihormati, kami nggak minta dimuliakan, kami nggak minta harta kekayaan, kami nggak minta kursi jabatan, kami nggak minta kekuasaan, nggak. Dari zaman Wali Songo sampai detik ini kami nggak cari itu di Indonesia. Kami cari di Indonesia dakwah menggerakkan hati baginda Nabi Muhammad. Tidak cari jabatan, tidak cari kekuasaan, tidak cari pujian dan lain sebagainya. Enggak, itu malah jadi fitnah buat kami, saudara. Ini perintah Nabi, bukan keinginan kita. Ini syariat perintah Allah, bukan kemauan kita. Siapa yang bisa berubah Al-Quran? Tidak ada yang mau. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan tujuan buat Ahlul Bait baginda Nabi Muhammad. Itu bukan tujuan kami. Itu bukan keinginan kami. Bukan keinginan kami, tujuan kami melihat umat baginda Nabi Muhammad, mereka melebur dalam cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Nabi nggak minta apa-apa. Yang Nabi titipin nih, umatku ini, keluarga saya, nih keluarga saya nih jagain. Itu permintaan Rasulullah SAW. Beb, kan di dalam riwayat Nabi terakhir itu pengen wafat, yang dipanggil-panggil ummati, ummati, umatku, umatku. Yang dicari umat, bukan Ahlul Bait. Yang dicari umat, yang disebut-sebut umat, bukan keluarga Nabi. Artinya umat ini yang lebih berarti buat Nabi ketimbang keluarganya. Betul, saudara. Kalau saya boleh jawab, saudara, yang dicari-cari ya betul umat, yang disebut-sebut ya betul umat. Nabi nggak sebut di akhir hayat Ahlul Bait, Nabi nggak sebut di akhir hayat keluarganya. Kenapa? Kebanyakan barang yang dicari barang yang hilang, saudara. Dompet hilang, dicari nggak? Dicari nggak? Dompet ada di tangan, dicari nggak? Nggak. Dompet di tangan ngapain dicari? Betul. Begitu juga Ahlul Bait ya hilang. Ahlul Bait sudah bersama baginda Rasulullah. Ya hilang mereka. Apa yang harus dicari? Yang dicari umat. Kenapa? Umat banyak hilang. Ayo, jangan lagi bikin sedih hati Rasulullah. Ayo kita kembali kepada baginda Nabi Muhammad. Ayo kita balik kepada Rasulullah. Girangin Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, ngajak dalam kebaikan. Kedua, jangan diam dengan kemungkaran. Yang ketiga, ayo cintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain juga, Nabi bilang, "Ahabballahu lima ya'tukum bihi min ni'amihi, wa hibbuni li hubbillah." Wahai itu ahli bait li hubbi, cintalah kalian kepada Allah karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kalian. Dan cintalah kalian kepada Rasulullah, bukti cintamu kepada Tuhan. Dan cintalah kalian kepada anak keturunanku, bukti cintamu kepada aku dan kepada Allah. Artinya cinta kepada Allah itu wajib. Cinta seorang hamba kepada Tuhan itu wajib. Gak ada yang bisa menepis atau mengganti hukumnya, saudara. Wajib seorang hamba cinta kepada Tuhannya, saudara. Dan juga cinta kepada Rasulullah itu juga wajib. Karena Nabi adalah Nabi kita yang menolong kita dan menjadi bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi kewajiban yang sudah menjadi turun-temurun. Dan Nabi bilang, cintalah kalian kepada keluargaku, bukti cintamu kepadaku dan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah wajib, cinta kepada Rasul wajib, maka cinta keluarga baginda Nabi Muhammad pun ikut menjadi wajib, saudara. Ini perintah dari Allah dan Rasul. Ini hadisnya. Nabi bilang dalam hadis yang lain, "Man mata ala bukti ahlul bait, mata Yahudiyan atau Nasraniyan." Siapa orang yang mati bawa benci kepada keluarganya Rasulullah, dipastikan mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ini gak main-main.
Nabi sampai bilang mati dalam keadaan murtad, artinya mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, artinya walaupun orang itu Islam, walaupun orang itu beriman, walaupun orang itu betul-betul ibadah, apakah tetap mati dalam keadaan murtad bila mana membenci keluargamu? Apa Nabi bilang, wa in sama wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia Islam, walaupun dia iman, kalau dia mati mau benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ibn Muljam Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, hafal Quran, bahkan dalam tidurnya saja dia membaca Al-Quran, lidahnya tidak pernah terputus di dalam membaca Al-Quranul Karim. Baca Quran siang malam, khatam Quran udah gak hitung. Itu Ibn Muljam, saudara. Ada tahu mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia benci keluarga baginda Nabi Muhammad, dia yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bacaan Qurannya nggak manfaat, ibadahnya nggak manfaat, imannya hilang, Islamnya hilang karena benci keluarga baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang cinta keluarga baginda Nabi Muhammad. Amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga titipannya Rasulullah. Jaga para habaib-habaib, enggak minta apa-apa, masuk ke kampung-kampung, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari pelosok ke pelosok, kota ke kota, desa ke desa, enggak minta apa-apa. Kita datang majlis ke majlis, enggak minta apa-apa. Kita hanya ingin berzikir bersama, bersolawat bersama. Itu yang kita minta, itu yang kita cari. Kita mengajarkan persatuan, kita mengajarkan keutuhan. Enggak, habaib ini bukan radikal, habaib ini bukan orang yang radikal, bukan teroris, enggak, bukan. Habaib ini adalah mengajarkan untuk bertindak tegas, senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, itu para habaib peranannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu kita kadang-kadang melihat ini hal yang sangat memilukan. Mereka mengatakan orang-orang itu cinta sama Nabi, cinta sama Allah, tapi benci sama keluarga Nabi, benci sama keluarganya Rasulullah. Mereka nggak pukul rata benci kepada semua habaib. Ada juga beberapa habaib yang mereka sukai, yang sama dengan mereka, yang mendukung daripada kerjaan mereka. Tapi ketika ada habaib yang tegas, mengkritik, mengarahkan, bukan untuk melawan ya, bukan mengajak perang enggak, tapi mengarahkan dengan kritikan-kritikan yang tajam, mereka musuhi, mereka intimidasi. Kurang apa Habib Rizik? Kurang apa beliau? Apa beliau teroris? Apa beliau koruptor? Apa beliau gembong narkoba? Apa beliau ini pemasok narkoba dan juga miras? Enggak, bukan. Apa beliau jual aset negara? Apa beliau ini menggelapkan dana negara? Tidak. Apa kesalahan beliau? Dicari-cari kesalahannya dan lain sebagainya. Yang kerumunan lah inilah itulah sebagainya. Yang kerumunan di luar masih banyak, bukan Habib Rizik doang, saudara. Tapi kenapa jadi Habib Rizik yang diincar? Itu yang pilkada kerumunan. Yang di Solo, yang di Medan, di mana-mana, betul? Kenapa yang nggak kena karantina? Kenapa hanya Habib Rizik doang? Kerjaannya dicari kesalahan Habib Rizik. Dengan demikian, begitu bencinya terhadap Habib Rizik, boleh dicopot-copotin dengan alasan ini nggak ada izin. Udah dicopot, dipasang lagi, dicopot, dipasang lagi. Ini ilegal, nggak ada izin. Yang lebih dari itu banyak. Kok bendera partai nggak ada izin, copot, jangan baleho doang. Baleho yang nggak ada izinnya banyak, kenapa cuma baleho Habib Rizik yang dicopot, saudara? Masya Allah, kadang-kadang sekarang ini, saudara, sekarang ini begitu takutnya sama Habib Rizik, sampai-sampai foto Habib Rizik ini ngalah-ngalahin logo Palu Arit, saudara. Betul? Masya Allah, begitu takut luar biasa. Baliho dicopot-copotin, sekarang ada lagi di sweeping. Apaan? Orang yang pakai baju Habib Rizik, baju foto Habib Rizik di sweeping, diamanin. Kenapa? Mau beli gak punya duit loh? Kayak begitu loh, di sweeping, dimintain KTP, identitas dan lain sebagainya. Kenapa dengan beliau? Kenapa kalau kami cinta dengan beliau?
Kecintaan itu nggak bisa direkayasa, betul? Nggak bisa. Kecintaan dari hati, saudara, nggak bisa direkayasa, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Kami ini pecinta sejati, bukan pecinta bayaran, betul? Masya Allah. Ada apa dengan negeri kita? Ada apa? Kesalahan beliau ini apa? Takut dikritik, jangan gitu-gitu banget. Ini negara demokrasi, wajar setiap rakyat boleh memberikan aspirasi, betul? Dan ini ada undang-undangnya. Masya Allah. Ada aksi luar biasa untuk memberikan dukungan kepada beliau, ditangkap-tangkapin. Tapi di luar sana ada juga gerakan aksi-aksi yang sama. Jangan bilang nggak ada. Nasional gerakannya ada, aksi-aksi di luar. Tolak Habib Rizik ke tempat-tempat mereka ada, sampai bikin banner-banner, betul? Viral kok. Bikin gerakan, bikin demo dan lain sebagainya. Nggak ada yang ditangkap-tangkapin kena karantina. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Banten ada anak Banten pakai baju Habib Rizik, ditangkap-tangkapin. Masya Allah, sampai baju ditakutin juga. Jangan ngurusin Habib Rizik doang, jangan bingung sama baleho beliau, jangan bingung sama baju beliau. Topeng lagi siap-siap. Topeng tuh udah ikrar, dia pun memerdekakan kera daripada dia punya negerinya. Itu urusin. Suruh ke petamburan. Masya Allah. Salah server. Betul? Iya. Ngopotin balik, nggak bisa bawa panser, anak STM juga bisa. Kembali. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh sebab itu jangan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Orang-orang psikolog pasti tahu. Kalau ada tahanan, itu perhatikan. Mau koruptor, mau apapun itu, setiap orang yang ditangkap, itu perhatikan. Orang kalau salah, ketangkep, pasti palanya tertunduk, betul? Pasti tangan yang diborgol atau tangan yang diikat ke bawah, betul? Tapi lihat bagaimana sosok Habib Rizik, sudah. Kepalanya tetap tegak, senyumnya tetap lebar, bahkan tangannya terangkat untuk memberikan daripada proses perjuangan dan memberikan semangat perjuangan, sudah. Kenapa? Karena beliau tidak salah, saudara. Tidak salah. Kalau Habib Rizik salah, pasti malu akan tertunduk kepalanya, saudara. Tapi lihat bagaimana perjuangan beliau, saudara. Walaupun tangannya terikat, ingat, mereka tidak bisa mengikat keberanian Habib Rizik, saudara. Dan tetap tegak berdiri. Itu adalah tanda. Itu adalah jawaban. Itu adalah semangat. Pesan buat kalian yang berjuang, jangan turun semangat. Yang berjuang tetap semangat. Itu pesan dari beliau. Jangan tinggalkan beliau. Bukan beliau ini butuh dengan kita, enggak. Kita butuh dengan Habib Rizik, saudara. Indonesia kalau nggak ada Habib Rizik, waduh kacau luar biasa, betul? Kita butuh sama Habib Rizik, bukan Habib Rizik butuh sama kita. Resiko beliau berat, tantangannya berat, hadangannya berat, nyawanya terancam, tapi tetap beliau tidak memamerkan, beliau tidak menunjukkan rasa ketakutan yang beliau tampilkan, keberanian yang membara, sudah, semangat yang luar biasa, wariskan dalam diri kita, sudah. Jangan turun semangat dalam perjuangan, betul? Jangan turun semangat, saudara. Lihat bagaimana kita punya guru. Ya, nggak ada takutnya, tidak ada khawatirnya, beliau luar biasa, wariskan, saudara. Itu yang perlu kita ketahui. Gak usah bingung, wariskan perjuangan beliau, saudara. Insya Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan datang, saudara. Dan kemenangan pasti sebentar lagi akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tetap istiqomah. Allah nggak tidur Allah Taala, sudah nggak tidur. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah pasti memberikan bantuan kepada setiap orang-orang yang berjuang di jalannya, sudah. Jadi nggak usah takut.
Dan juga saudara tetap suarakan peristiwa pembunuhan 6 syuhada harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, saudara. Ini harus diusut tuntas. Enggak, laskar gak takut. Bukan berarti 6 laskar para syuhada yang ditembak mati kemudian membuat takut para laskar. Enggak, laskar FPI bukan kaleng-kaleng, saudara. Laskar FPI bukan karbitan, saudara. Tapi laskar FPI militan karena cintanya saudara berdarah daging, saudara. Enggak buat takut, subhanallah. Karena ada peristiwa penembakan itu, banyak di luar sana yang ingin masuk dan bergabung dalam laskar FPI, saudara. Masya Allah. Nah ini luar biasa. Maka mudah-mudahan insya Allah pejuang-pejuang bakal lahir ada di Indonesia, saudara. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan terus Habib Rizik dicari kesalahannya. Pasal ini, pasal itu, karantina ini, karantina itu, apa maksudnya? Yang lebih dahsyat kumpul-kumpul dari Habib Rizik yang gak jalanin proskes daripada protokol kesehatan banyak di luar. Banyak di luar sana. Habib Rizik udah bayar rendah, udah mau ngusut apa lagi? Sudah, dia sudah jalankan kewajibannya, dia sudah bertanggung jawab. Apalagi yang harus dituntut? Apalagi yang harus diusut? Ketika mentok, semua masyarakat bilang apalagi yang harus dijadikan tersangka Habib Rizik karena pasal ini, pasal karantina kan udah bayar denda, udah cukup. Masa iya harus ditangkap lagi? Mentok, alihin lagi. Oh ini pasal penghasutan. Karena ceramah beliau, karena penghasutan. Penghasut apa? Apa yang dihasut? Beliau sedang menjelaskan kepada kami revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu bukan jalan makar. Revolusi akhlak ini gerakan untuk membina masyarakat yang belum baik jadi baik. Masya Allah, bingung, pada ketakutan semua. Innalillah wa inna ilaihi. Niatnya baik kok. Apa yang hasut yang mana? Masalah lontong sate? Alhamdulillah. Masalah begitu mas, Habib Rizik mengucapkan hal yang demikian ini gak pantas. Seorang ustadz, seorang habib, seorang dai bilang ada di atas mimbar maulid dengan kalimat itu yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Beliau bicara fakta, beliau bicara revolusi akhlak. Yang kerjaannya gak baik biar yang murahan biar jadi orang-orang yang terhormat. Apa yang menyalahi? Tapi nggak pantas ngomong lonte di tengah-tengah mimbar maulid loh, karena beliau sedang menjelaskan tentang akhlak Nabi. Itu kan tentang juga masalah sifat manusia. Nabi nggak suka dengan sifat-sifat demikian wanita murahan, saudara, sehingga dibahas oleh Habib Rizik. Bertepatan ada lontong sate yang mana beliau ikut komen gak terima kepulangan Habib Rizik, takut dan khawatir komentar. Kalau saya bilang Habib Rizik mau ngomong lonte nggak salah, nggak salah. Sekarang begini, Nabi itu sudah jelas, kita semua sepakat Nabi akhlaknya baik gak? Akhlaknya luhur gak? Akhlaknya sempurna gak? Baik, sekarang ada satu hadis Nabi. Nabi bilang, siapa orang dari perempuan yang pakai minyak wangi, yang mana bau wanginya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan itu sama seperti seorang pelacur. Artinya, mendapatkan dosa zina, padahal baru minyak wangi. Nabi bilang pelacur. Nabi bilang pelacur. Apa anda bisa mengatakan, oh Nabi kok nggak ada akhlaknya, ngomongnya kok kasar, pelacur? Berani ngomong begitu deh? Ya nggak bisa. Sekarang Nabi tapi kan nggak bilang lonte. Lah iya, pasar nggak ada yang lonte PA. Itu kan pakai bahasa Arab, artinya kan banyak, betul? Indonesia punya bahasa banyak, kan cuma satu. Tampil gambaran, ini biar pada kertas. Ada orang datang ke tempat saya suguhi makan itu banyak. Ada makan, ada tuang bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda tuang. Ada dahar ini bahasa Betawi sama bahasa Jawa Barat, betul? Ada juga apa? Gares, nah ini bahasa Bekasi tuh. Saya pengen tanya, makan, tuang, gegares, dahar, ini artinya sama nggak? Artinya sama nggak? Tujuannya sama nggak? Kelakuannya sama nggak? Gerakannya sama nggak? Betul? Sepakat? Baik, kalau anda ke rumah saya bilang silahkan makan, boleh nggak? Silahkan tuang, boleh nggak? Silahkan dahar, boleh nggak?
silakan ngegaris, boleh nggak? Sah nggak? Ada yang salah? Nggak ada. Begitu juga masalah lonte, pelacur, wanita murahan, wanita bayaran, lonte sama nggak? Tujuannya sama nggak? Berangkatnya sama nggak? Kerjaannya sama nggak? Artinya sama nggak? Apa bedanya? Mau pakai pelacur, mau pakai lonte, mau pakai wanita murahan, mau pakai wanita bayaran, sama. Oh ini nggak boleh, ini nuduh. Tetap ini nggak pantas dan sebagainya, karena belum tentu dia daripada lontong sate. Tar dulu. Kemarin kasus viral kasusnya, masang tarif 30 juta. Senior kalah sama junior. Junior 80 juta, dia 30 juta. Mungkin waktu itu cuci gudang. Masya Allah, ada jejak digitalnya, ada. Itu sampai ke kantor polisi dikasuskan, prostitusi. Sempat ada. Dan sekarang, dan juga ada pengakuan, video pengakuan. Sekarang apa salah kalau Habib Rizik mengatakan demikian? Sekarang saya pengen tanya sifat-sifat pelacur. Pelacur pamer aurat ya? Pelacur kalau ngomong jorok gak? Pelacur yang dibahas masalah selangkangan gak? Baik, yang kita lihat. Kalau bicara tentang masalah dia, saudara, si lontong sate satu ini, ya, si lontong sate, kalau dilihat jejak digitalnya pamer aurat gak? Pamer aurat gak? Tahu aja doi. Baik, yang kedua, ucapannya kotor gak? Ucapannya kotor gak? Yang dibahas itu aja, betul? Betul? Masya Allah, jadi gak salah kalau Habib Rizik bilang begitu. Harusnya berpikir, punya anak, malu sama anak, ayo berbuat baik, ayo taubat, cukup. Mau sampai kapan kayak begitu? Kembali kepada Allah, betul? Ini enggak, malah ngelawan. Dan yang lebih parah lagi, ada dua statement saudara. Ini saya heran makanya, kenapa Habib Rizik dikejar-kejar kesalahannya, tapi ada orang yang bermasalah malah didukung dan dibela. Pertama dia bilang, saya kepengen masuk neraka karena di neraka banyak artis luar negeri. Kumpul sama opak sono. Biar aja lo. Kumpul aja di situ, ditumis lo, manut lo. Neraka. Ini statement dia, videonya ada. Statement yang kedua, artinya dengan dia nantang masuk neraka, nantang Tuhan ya, nantang Rasul ya, nantang Islam ya, nantang syariat ya. Itu penantangan. Baik, itu hak pribadi dia, biarin. Kita hanya sekedar menjawab. Yang kedua dia bilang, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Orang sholat belum tentu baik. Innalillah wa inna ilaihi. Dia ngomong orang sholat belum tentu masuk surga, orang sholat belum tentu baik. Jawab jangan deh. Jawab jangan. Baik, jawaban yang pertama simpel aja logika. Kalau yang sholat belum tentu masuk surga, sholat belum tentu baik, apalagi yang kagak sholat. Baik, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia bicara demikian, berarti dia menentang Allah dan Rasul. Bukankah Rasulullah di dalam akhir hayatnya berpesan, as-sholat, as-sholat, jaga sholat, jangan ditinggal. Itu wasiat terakhir Nabi. Anda boleh baca tarikh-tarikh sejarah-sejarah, Anda boleh tanya kepada segenap para ulama. Wasiat terakhir Nabi adalah sholat. Banyak wasiat terakhir Nabi, namun ada yang paling penting yaitu sholat, saudara. Dia bilang, orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga. Baik, kita jawab, orang sholat belum tentu masuk surga. Baik. Di dalam kitab Arba'atul Rasail, Nabi bilang, siapa orang yang ninggalin sholat, dia tidak gogok sampai mati, dia tidak ganti sampai mati, dia tidak bayar sampai mati. Bayarnya dengan cara sholat juga, bukan dengan uang. Siapa orang yang ninggalin sholat, dia tidak gogok sampai mati, maka di keningnya ada tulisan, Allah Ta'ala mencatat orang itu, di keningnya, di jidatnya ada tulisan, hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang yang keluar dari rahmat Allah, haram dapat rahmat dari Allah. Fa'ana bari'u minhu. Nabi bilang, saya lepas tangan dari dia, dia bukan daripada umat saya, dia juga haram dapat syafaat dari saya. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat. Kalau rahmat dan syafaat diharapkan, mau masuk surga lewat mana? Artinya, yang sholat, yang dimasukkan surga, yang kagak sholat, kagak bisa masuk surga.
surga. Bukankah ada riwayat orang yang ibadah 500 tahun, kemudian Allah bilang, malaikat masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Orang ini komplain, ya Rabb, saya mau masuk surga karena kerja keras saya, karena ibadah saya 500 tahun. Kemudian Allah bilang, baik, kalau kau ingin hitung-hitungan, nikmat matamu sebelah kiri aku taruh di satu timbangan, kemudian pahalamu aku taruh di satu timbangan, mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat nikmat dari Allah. Artinya 500 tahun ibadah belum bisa menebus daripada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara. Apalagi usia kita nggak sampai 500. Kalau 500 jenglot itu orang, betul? 500 tahun nggak bisa nebus satu nikmat dari Allah, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan Tuhan nggak bisa dihitung. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah jelas masuk ke dalam surga kuncinya dua, rahmat dan syafaat, dan juga cara mendapatkan rahmat dan syafaat dengan cara menjaga sholat. Dalam hadis yang lain Nabi juga, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara, siapa orang yang tinggalin sholat secara sengaja maka hukumnya murtad. Qad masuk ke fi'il madhi dalam ilmu nahwu litahqiq, artinya sungguh-sungguh benar-benar, yaitu qad kafara, sungguh-sungguh benar-benar telah menjadi kafir. Itu hadis dari Nabi Muhammad. Awal ma yuhasibul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya yaitu perkara sholat-sholat mereka. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, maka dimasukkan ke dalam surga tanpa dipertanyakan ibadah yang lain. Kenapa? Karena patokan barometer sholat baik, ibadah yang lain pasti ikut jadi baik, saudara. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kemudian dalam hadis yang dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, ya, daripada apa? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat, dia mengkokohkan, memperkuat agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan dia punya agama, dia merobohkan agamanya, saudara. Nabi bilang, artinya orang yang ninggalin sholat itu orang nggak punya agama. Sehingga apa? Sholat adalah barometer masuk surga dan tidak masuk surganya seorang hamba. Dia ngerjain sholat, masuk ke dalam surga. Dia meninggalkan sholat, berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Perintah sholat tidak dengan abang, tidak dengan diturunkan malaikat Jibril. Bukan hanya itu, memang wahyu-wahyunya melalui malaikat Jibril. Sebelum itu, perintah sholat dipanggil sama Allah Ta'ala. Rasulullah dipanggil dalam Isra wal Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat langsung, saudara. Artinya apa? Amrun muhim. Ini perintah sholat adalah perintah yang penting.